Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, selamat datang di channel Project Penting. Kali ini teman-teman kita akan membedah satu persatu apa yang ada di dalam Microsoft Word, teman-teman ya. Kita masuk dulu ke Microsoft Word. Mungkin video ini akan berkelanjutan dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain ya, teman-teman ya. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang tab pilihan di file ini teman-teman. File. Di file ini ada beberapa item teman-teman ya. Ada home, new, open, info, save, save as, print, share, export, close account, dan option. Untuk home ini jika kita ingin membuka, dia akan secara otomatis ada di sini ketika kita mengeklik file tadi. Ibaratnya layar awal dari Microsoft Word tadi. Selanjutnya untuk new ini pilihan yang digunakan ketika kita ingin membuka lembaran baru seperti ini teman-teman. Bedanya jika home tadi kita ada format-format, di sini ada format-format atau template-template lah, bisa dibilang template apa yang akan dibuat. Kan banyak ini, bisa seperti kalender dan lain-lainnya, table of content kan. Nah kalau yang new ini hanya blank dokumen kosong saja. Nah di bawahnya ada template yang lebih banyak, atau mungkin di home tadi juga kita bisa buka. Di home juga bisa, melalui home tadi juga bisa kita buka, kita akan membuat apa. Misalnya dokumen biasa atau CV, kan ada contoh CV, ada kalender, open. Ini jika kita ingin membuka dokumen yang sudah dibuat. Selain kita cari di file langsung kita klik open with Word, kita bisa melalui ini, klik open lalu teman-teman cari dokumennya. Misal kita cari dokumennya teman-teman ya, kita cari dokumennya di ini aja, di dokumen. Lalu nah kita misalkan absen bahasa Arab kelas 10, kita klik. Nah seperti ini teman-teman, dia untuk membuka dokumen yang sudah ada seperti itu. Lalu bawahnya info, ini ada informasi seputar dokumen yang sedang dibuka, sama informasi tentang Microsoft Word seperti ukurannya, ukuran dokumen tersebut, banyak halaman, banyak kata, dan banyak penjelasan teman-teman ya. Selanjutnya save copy. Kalau tadi ketika dokumen kosong itu hanya tulisannya save teman-teman, karena kita bisa langsung menyimpannya. Kalau save a copy ini perbedaannya, dia menyimpan salinan. Jadi misalnya seperti ini dokumen yang sudah ada, lalu mungkin di sini kita buat jadi kita ubah ke bahasa Inggris seperti itu teman-teman ya. Kita bisa buka file, save a copy. Nah kita akan menyimpan salinannya. Kita cancel aja teman-teman ya. Dan tidak berbeda dengan tadi ada kata save as, nah, seperti ini. Jadi save a copy dengan save as sama teman-teman ya, sama. Di sini tulisannya save as. Jadi save as dan save a copy sama. Jadi menyimpan dokumen baru tanpa menghilangkan dokumen sebelumnya. Biasanya kan kalau kita langsung save, kita akan kehilangan dokumen yang awal. Nah kalau save a copy atau save as, kita akan mendapatkan dokumen baru tanpa menghilangkan dokumen sebelumnya, seperti itu. Untuk selanjutnya ini print, untuk ketika kita mau mencetak halamannya atau lembar yang sedang dibuka. Share jika kita ingin berbagi, biasanya melalui email atau ke personal. Export ini digunakan ketika kita ingin mengkonvert video, atau mohon maaf bukan video ya,
mengkonvert dokumen yang sedang dibuka tersebut menjadi PDF. Misal ketika kita klik ekspor lalu kita pilih PDF XPS, dia akan secara otomatis teman-teman menyimpan berdokumen PDF seperti ini. Tinggal kita memilih tempatnya saja, kita tempatkan di mana dokumen PDF tersebut. Jangan lupa dilihat di depannya, dia disimpan di cloud atau langsung ke dokumen, jadi harus memang diteliti. Selanjutnya teman-teman, kita buka file lagi, close. Yang jelas kita untuk menutup dokumen ini ya teman-teman ya. Akun itu ya, akun yang sedang kita gunakan di Microsoft Word tersebut. Di option ini banyak fitur di sini teman-teman untuk mengatur apa yang ada di Microsoft Word. Seperti ya, general ini secara umum teman-teman ya, secara umum generalnya. Lalu display itu tampilan, misal tampilannya ingin ada garis tab, ketika dokumen itu ada tab kita aktifkan. Lalu spasinya dikasih tanda titik. Lalu paragraf yang Q ini tanda ketika kita klik enter dia akan ada di akhir, jadi seperti tanda pergantian paragraf. Hidden text, optional hyphen, dan lain-lainnya teman-teman. Proving ini digunakan untuk mengecek ejahan secara otomatis teman-teman. Jadi kita mengaturnya di sini, mau diejah secara grammar atau mungkin bisa disetting dengan referensinya, dipilih referensinya teman-teman ya, bisa Oxford dan seperti itu. Ini untuk mengatur penulisan, bisa dibilang pengatur penulisan, ejahan, tata bahasa, atau autocorrectnya, biasanya yang typo kan. Jadi secara keseluruhan. Save jelas. Metode penyimpanan. Nah, metode penyimpanan ini bisa kita aktifkan untuk auto recover. Auto recover ini dia seperti auto save. Jadi setiap misal kita atur di sini 5 menit, jadi setiap 5 menit dia akan menyimpan dokumen terupdate. Jika kita buat 10 menit berarti 10 menit ya. Yang jelas kita harus mengaktifkan auto save-nya dulu. Seperti itu. Language jelas pengaturan bahasa ya teman-teman ya, dari segi pengetikan maupun untuk referensinya tadi. Selanjutnya accessibility atau aksesibilitas, itu fungsinya yang secara utama itu membantu membuat dokumen yang bisa diakses dan dipahami dengan baik oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki mungkin bisa dibilang disabilitas atau kekurangan. Ini penting untuk memastikan dokumen ini secara inklusif, jadi lebih bisa mendeteknya, seperti ada teks alternatifnya, misal ada melalui gambar, tampilan gambar seperti itu. Jadi tidak hanya orang yang bisa baca, tapi hanya melihat pun juga mampu memahami dari sini, ada di status bar sini. Lalu selanjutnya ada advanced, atau mungkin secara bahasa kita mengartikan perawatan atau pembinaan ya teman-teman ya. Nah di sini banyak kita mau mengatur apa. Secara umum biasanya di sini yang diatur adalah penulisan angka seperti ini. Jika ingin mengetik Arab, dia harus mengubahnya ini seperti itu. Dia seperti apa penulisannya. Jadi ketika kita menulis angka 1 dalam bahasa Arab misalnya, dia bukan angka 1 dari alfabet, tapi dari hijaiyah tersebut, dari angka bahasa Arabnya. Ada 3 pilihan di sini teman-teman. Biasanya menggunakan Hindi. Lalu ketika dia ada alfabet, ada Arab, dia menggunakan konteks. Jika dalam satu dokumen itu ada 2 perbedaan penulisan yang angkanya. Lalu di sini ada penulisannya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, bisa diatur di sini teman-teman. Banyak masih fungsinya untuk di advance. Untuk customize ribbon itu adalah tampilan yang ada di atas sini teman-teman.
Jadi kita mau menambahkan apa di sini. Oh maaf, itu yang customer ribbon itu yang di sini, maaf, yang di bawah sini. Yang di bawah kita ingin menambahkan apa? Yang di sini. Misalnya kita tambahkan, ini sudah ada semua teman-teman sebenarnya. Ya, sudah ada semua, sudah masuk semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke quick access toolbar. Quick access toolbar itu adalah tampilan yang ada di atas. Oke, coba kita tambahkan draw table, kita add. Oke, jangan lupa setelah itu di oke. Nah, draw table tadi akan muncul di atas ini teman-teman. Draw table ini ada tulisannya, jadi muncul di sini. Jika kita ingin menonaktifkan atau menghapusnya, kita bisa pilih mana yang mau dihapus, lalu di remove, klik yang bawahnya. Draw table juga, oke. Dia hilang, dua tadi hilang, seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Tadi di quick access toolbar, sekarang di add-ins. Nah, add-ins ini adalah ketika kita ingin menambahkan aplikasi di luar dari Microsoft, misal Mendeley, tapi aplikasi tersebut yang tidak ada di Microsoft Store. Biasanya kita mendownload dahulu drivernya atau softwarenya, lalu kita klik ini go. Untuk pencariannya, add dan lain-lain ini nyari di sini teman-teman ya. Kita tutup lagi, option add-ins tadi. Nah, kalau yang untuk yang di luar ini, yang di luar ini dia yang aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Microsoft Word-nya. Kita kasih contoh teman-teman ya. Kita tutup dulu, kita kasih contoh add-ins. Nah, di sini ada, ketika kita mau mencari apa, di sini ada, misal kita sambungkan sama ChatGPT, klik add, dia akan ada di sini. Nah, di sini tampilannya langsung muncul, kita ChatGPT untuk Microsoft Word gitu. Jadi kita bisa menambahkannya. Jadi ketika kita ingin menghapusnya, ini di sini muncul. Ketika kita ingin menghapusnya, berarti ininya nanti dihapus, bisa diatur lagi lah ya teman-teman. Oke, yang terakhir adalah Trust Center. Ini maaf tidak bisa kami buka karena ini adalah sistem keamanan dan privasi dari Microsoft Word tersebut, dari akun atau dari Microsoft Word-nya yang di dalamnya. Yang ada di dalam Microsoft Word keamanannya di situ. Jadi tidak saya buka. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.